anak-anak tahun 90-an, nggak kejauhan, tahun 2000-an, pasti pernah dengar dulu ada bimbel-bimbel privat namanya, ya. Jadi dulu itu modelnya kita nggak banyak internet ada, tapi kayaknya nggak semasif sekarang. Jadi eh, kita anak-anak sekolah biasanya bimbel, ya. Dan ini adalah anak bimbel gue dulu, anak Jakarta nih, anak Jakarta. Dan dulu kita bimbel IPA, kalau nggak salah, gue juga lupa nih kita confirm sama orangnya. Dan sekarang jadi dokter dong, ya. Kita sambut dulu orangnya. Halo Dokter Riri. Si. Halo, halo Mas Fahri. Ri, bener Ya, nggak? Dulu kita bimbel ya, Ri, ya? Bimbingan belajar ya? Bimbel ya? iya, Bimbel privat. privat. Mata Privat di pelajaran rumah. apa di rumah? Oke. Kayaknya Dulu belajar IPA apa sih, deh. Ri? IPA, iya. IPA-nya gue ingat. Tapi apa ya? Ada yang spesifik nggak, Ri? Kayak fisika, apa semua ya dulu ya? Kayak matematika, Semua fisika ya? gitu sih. Ya, hampir semua sih. Dan Gitu. gara-gara lu belajar yang benar jadi dokter sekarang. Berarti karena diajarin sama Mas Farid nih. Enggak. Itu kata lu yang belajar. Oke, Ri. Nanti nanti kita bahas itu ya. Kalau ada kesempatan pasti ada. Nanti kita bahas. Tapi di sini lengkapin Ri intronya ya. Tadi ada ke spill. Lo dulu bimbel sama gua dan sekarang jadi dokter. Tapi lengkapin. Mungkin ada yang kenal Riri, anak-anak coach. Mungkin ada yang belum. Jadi gua kasih 1 menit nih buat cerita, Ri. Oke, siapa Riri? Oke, 1 menit siap. buat lo, Ri. Oke, thank you Mas Farid. Ini edisi spesial banget ya, karena aku pas banget interviewnya, ngobrol-ngobrolnya abis Kang Farid wisuda nih. Jadi, wah kondisinya lagi rapih banget. Congrats ya, Kang. Dan aku eh, memperkenalkan diri, namaku Riri. Jadi, aku ini dulu emang bimbel sama Kang Farid ya, waktu SMA. Dan alhamdulillahnya sekarang ketemu lagi di VOTS, dan aku masih belajar lagi sama beliau nih. Karena alhamdulillah kita bisa tumbuh bareng ya. Sekarang aku jadi dokter di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta. Dan saat ini aku masih eh, mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolah lagi nih. Oke, Oke. Siap. Thank you, Ri, ya. Kita cut ya. dulu di sini. Tapi tenang aja. Mungkin yang lain pada penasaran. Mungkin penasaran pengen ini Riri lanjutnya kemana nih kalau dokter gitu ya. Terus mungkin penasaran gimana ceritanya jadi dokter gitu kan. Dan kenapa stay nih di namanya VOTS. Mungkin ada udah tahu VOTS, mungkin ada yang belum. Nah, nanti kita coba gali semua itu ke Riri ya. Tapi sebelumnya guys, karena di sini kita perlu dengar nih, kalau Riri cerita tentang leadership, manajemen, atau cerita apapun yang nanti gue bisa coba arahin ke sana, kira-kira apa gitu ya. Riri punya 2 menit guys. Siap, Ri? Insya Siap Allah ya? siap. Siap. Mm-mm. Speed lead ala Riri. Oke. Mungkin aku akan bahas tentang dokternya ya. Maksudnya diri aku nih sebagai dokter gitu. Yang menariknya dulu dulu tuh kan aku emang pengen banget jadi dokter ya dari kecil. Bahkan bisa dipikir kayak aku kalau nggak jadi dokter nggak tahu mau jadi apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin awalnya aku mikir kayak, oh ya jadi dokter emang perlu belajar aja gitu. Ternyata enggak. Banyak banget skill yang aku butuhin untuk tetap bisa jadi dokter gitu. Dan semua skill itu merangkum yaitu jadi skill leadership. Karena seorang dokter tuh harus bisa memimpin dirinya sendiri dan memimpin sebuah tim. Banyak banget skill yang emang harus dipelajarin. Kayak contohnya ya memanage waktu, terus juga harus mawas diri, update ilmu, belajar komunikasi, belajar untuk memahami tentang orang lain juga. Karena kan kerjanya nggak cuma sendiri, bisa eh, ada timnya sama tenaga medis lainnya juga sama sejawat juga, dan itu skill emang yang harus dipelajari dan nggak gampang menurut aku ya karena emang butuh waktu untuk belajar, butuh praktis juga, latihan terus kayak setiap kita ketemu pasien gimana cara kita mengkomunikasikan penyakitnya, kita lihat dari emosinya, dan itu juga sebenarnya ilmu yang emang menarik banget sih buat aku. Jadi emang skill leadership tuh penting untuk seorang dokter. Thank you, Ri, ya.
Keren sih, menarik Iya. nih. Ini gue stop dulu di sini, tapi biasanya habis speaker gue punya 2 menit, giliran gue yang punya 2 menit. Oke? Nah, jadi kata Riri, wah gue yang ditanya-tanya nih. Emang gitu ini ya. Oke. Jadi, Ri, di sini gue mau coba tanya ya, sesuai apa yang lu ceritain. Tapi gue siapin dulu waktunya. Siap ya? Sip. Oke. Siap. Ini 2 menit gue. Ri, sejak kapan lu suka hal-hal yang jadi dokter tadi? Tadi lu mulai dari kecil ya. Kecilnya ini berapa? Apakah rata-rata anak kecil yang ditanya lu pengen jadi apa? Astronot, dokter gitu kan waktu TK. Nah, tapi spesifiknya lu kapan sih pengen jadi dokter? Oke. Ah, dari TK sih, beneran dari TK. TK. Oke, kenapa? Apa trigger awalnya tuh apa? Lihat film, iklan, keluarga lu mungkin? Trigger awalnya adalah aku ketemu dokter anak aku. Dia Oh, oke. sebenarnya ya bapak-bapak biasa sih. Kan kalau vaksin kan suntik sana gitu. Vaksin, suntik ya, Ya, bukan yang anak-anak kan imunisasi, bukan. ya imunisasi, imunisasi kayak gitu. Oh, siap, siap. Oke. Terus Nah, dari situ terus figura. Mm, terus, terus ya aku tertarik aja gitu kayak kok menarik ini kerjaannya dia, tempatnya di mm. kerja di rumah sakit gitu. Dan ternyata Oh, hal oke. itu tuh ke bawah sampai gede gitu. Dan emang Oke, beneran oke. pengen jadi dokter Jadi gitu. figurnya itu ya, lingkup kerjanya itu ya yang lu bikin suka nih. Gue kayaknya harus jadi dokter, gitu kan? Oke. Mm-mm. Oke. Terus eh, kalau lu bisa sebut satu kata favorit lu tentang dokter tuh apa? Maksud gue, kalau lu bisa sebutin satu kata nih dari sosok dokter itu apa sih yang lu kagumin banget tuh? Satu kata. Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak Kalau pasti. satu Coba kalau lu kata, boleh satu, pilih satu. satu kata Kira-kira apa? ya. Dokter tuh apa sih? Dokter tuh orangnya bertanggung jawab sih. Tanggung jawab, berarti tanggung jawab. Ya. Oke. Oke. Nah, ini yang kita coba gali. Walaupun waktunya habis, tenang aja, kita coba gas ya. Oke. Tanggung jawab tuh, gue setuju ini melekat di dokter ya. Pertama nih, tanggung jawabnya harus mempertahankan sainsnya ya kan. Dulu kan banyak nih anak-anak yang belajar IPA pas sekolahnya, tapi pas kuliahnya apa, kerjanya apa, gitu kan. Tapi lo harus mempertahankan itu kan, dan nggak bisa satu cabang ilmu kan Eri ya. Matematika tetap ada, ya kan. Akurasi, Iya. ya kan. Dalam dosis, dalam apapun. Terus biologinya pasti gitu ya. Kimianya juga mungkin, gitu kan. Nah, terus juga tanggung jawab panjangnya kuliah ya, nggak ada yang gue denger dokter jadi dokter setahun doang gitu kan, kayak diploma satu doang nggak ada tuh yang kayak gitu. Biasa lama banget. Terus habis kuliah ada koasnya ya Ri, ya, terus ada spesialisnya dan yang lain gitu. Nah maksud gue apa sih Ri, makna tanggung jawab jadi dokter tuh menurut lo apa? Oke. Kalau aku tuh mungkin emang dari awal udah komitmen pengen jadi dokter ya. Dari kecil pengen banget jadi dokter. Terus juga alhamdulillah masuk ke dokteran. Dan di situ aku ngerasa aku punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sekolahku. Karena Hmm. kan itu yang aku pengen, itu yang aku inginkan gitu. Jadi aku harus bertanggung jawab menyelesaikannya, dimulai dari situ. Dan ternyata setelah jadi dokter tanggung jawabnya nambah. Karena kan gak cuma Pasti. tanggung jawab buat belajar ya, tapi Iya, iya. ilmunya itu harus diamalkan gitu, harus Hmm. dikeluarkan. Hmm. Dan eh, ketika kita ya pasien berobat gitu-gitu kan itu kita mengedukasi, memberi terapi dan itu pun juga harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi semua menurut aku perjalanan jadi dokter tuh memang penuh tanggung jawab dari mulai ke diri sendiri kan untuk memperbaiki diri, maksudnya Hmm. belajarnya, Belajar terus. Hmm. belajar terus, update Hmm. ilmu Hmm. gitu. Hmm. Terus Hmm. juga bertanggung jawab atas pilihannya kayak oh nih Hmm. kita menelaah pasiennya ini ternyata sakitnya A gitu. Terus Hmm. kita terapi dengan Decisionnya Ri ya. ini. Ya, jadi kita juga harus bertanggung jawab. Aku ngasih treatment ini karena ini kayak gitu. Oke, oke. Nah, ini menarik nih. Gue baru ngeh, kayaknya udah lu tuh kayak nge-spill dikit-dikit karakter dokter yang menurut gue memang leader juga punya ini gitu. Kayak lu tadi di awal banget, kalau viewers gue nih ingat gitu ya. Tadi Riri bilang kerjanya nggak sendiri loh gitu. Even kelihatan individualistik gitu ya. Dia yang ngecek, dia yang ngasih resep, dia yang ngasih tahu lu sakit apa, terus treatmentnya apa gitu. Kelihatan kan individu kan.
Tapi kan di balik itu kalau treatmentnya nambah atau berkembang kan tadi kata lu ya ada timnya, ada perawat dan yang lainnya gitu kan. Nah, itu satu spill pertama. Jadi ternyata kerjanya tim ya. Yang kedua ini tadi yang Riri baru ceritain guys, itu decisionnya gitu loh, ya kan? Dia juga udah untuk ngasih decision itu juga sepanjang hidup itu tanggung jawabnya ya. Mulai dari belajarnya, mulai dari apa namanya nentuin sakitnya apa, treatmentnya apa gitu. Nah, maksud gue gini, Ri. Sama-sama nih antara leader dan dokter ini tuh decision maker gitu kan. Membuat keputusan. Nah, maksud gue gini, apa sih Ri yang berapa lama nih? Lo jadi dokter lu udah berapa lama coba? Gue tanya dulu. Aku lulus 2018, 18 sekarang 2023. tahun. Heeh. Udah 5 tahun ya, Ri, ya. 5 tahunan. Nah, selama 5 tahunan ini, apa sih Ri, yang mematangkan lu bahwa gue gua putusin A, gue putusin B, C, D, dan yang lainnya. Itu prosesnya gimana? Dari kacamata, dari pola pikir lo sebagai dokter. Oke. eh Sebenarnya hal itu tuh memang butuh waktu ya, Mas. Maksudnya Jam terbang. Hmm. jam terbang, benar. Praktis juga. Karena kalau aku Ya, pikir, aku flashback ketika aku baru jadi dokter, penuh keraguan sih jujur. Karena kan nggak punya pengalaman yang banyak gitu ya. baru mulai. Hmm. Baru mulai, baru terjun gitu. Tapi Hmm. seiring berjalannya waktu, aku belajar gitu. Kayak memang semua yang aku lakukan itu memang ada tanggung jawabnya. Jadi Oke, aku harus belajar tentunya, update oke. ilmu sesuai Oke. sama literatur, sesuai sama Hmm. apa yang seharusnya gitu ilmunya. Terus Hmm. juga belajar untuk percaya diri. Sebenarnya ini penting banget juga Nah, karena percaya diri. iya, karena kalau kalau jadi dokter nggak percaya diri ya semuanya terapi Bahaya juga juga. gerak. Iya, 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 iya. berat. Heeh. Nah, itu Iya, juga iya. untuk diri aku belajar untuk terus percaya diri, percaya sama Oke, kemampuan aku kayak gitu oke, dan oke. terus update upgrade ilmu yang lainnya gitu. Jadi Nah, emang seiring berjalannya waktu itu harus banyak yang digali. digali terus ya. Nah, ini menarik nih. Ada dua sebenarnya pengen gue gali, satu dulu deh. Satu-satu kata Riri, aduh udah digali lagi nih, baru mulai. Gini, Ri, percaya diri ini, ya kan? Gue setuju nih. Gimana ceritanya kalau jadi dokter? Dok, saya sakit apa? Aduh, saya mau ngasih tahu tapi gimana ya, Wak? mau mau ngasih tahu aja gitu kan kita bingung sendiri kan. Aduh, kita jadi pasien jadi juga kan bingung juga gitu. Maksud gue gini, Ri. Gimana sih cara lu menambahkan percaya diri itu? Maksud gue kalau lu jawabnya dengan belajar, nah pertanyaan selanjutnya pasti keluar dari mulut gue tuh gini, kapan lu nyempetin belajar ini? Karena maksud gue gini, lu kerja, ya kan? Artinya lu harus standby buat buat pasien lu, buat masyarakat dan yang lain. Maksud gue, gimana Ri, cara manage lu? Apalagi lu ikut votes, ya kan? Apalagi lu mau apa namanya memperbagus karir lu dalam kedokteran dalam hal spesialisasi atau apapun ya, dengan lanjut sekolah gitu. Maksud gue, gimana nih cara lu manage ya untuk refinement ini. Manage aku supaya tetap berkembang ya jadinya ya. Iya, iya. Ya, eh memang kalau aku pribadi itu eh, aku memang punya tujuan kan untuk terus nambah ilmu gitu. Hmm. Ilmu tuh nggak cuman kedokteran doang, tapi karena Nah, aku ikut VOTS, aku kan belajar berorganisasi juga nih, ketemu nah, orang-orang ya kan, oke, orang yang mungkin di luar bidang kedokteran juga. Jadi aku hmm, bisa hmm, menambah sudut pandangku gitu kan. oke, Terus belajar skill komunikasi, belajar leadership juga kan di VOTS good, gitu. ya, Dan makanya aku kenapa masih di VOTS ya karena banyak banget ilmu yang aku dapetin di situ untuk perkembangan diri aku biar makin percaya diri ya kan jadi dokter. oke, Terus juga tadi belajar untuk manage waktunya, ya aku mungkin dalam ya nggak tentu sih sebenarnya karena kan pertama yang aku utamakan adalah waktu kerja ya. Di kerjaan itu kan juga aku ketemu penyakit-penyakit yang mungkin akan berulang, jadi lama-lama kan juga eh, apa ya ya ilmunya ada gitu loh. Terus kalau enggak ya aku diskusi sama temanku, sama dokter hmm, spesialis gitu. Jadi kalau ada ketemu kasus sulit ya kayak kita diskusi kira-kira dengan kondisi seperti ini sebaiknya terapi gimana. Menurut oke, ya kadang buka-buka juga kan literatur kayak oh ini setuju, harusnya dikasih ini kayak gini 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 dan oh ya udah kita kemarin udah jalanin ini terus hasilnya apa gitu. Jadi emang learning by doing gitu jadinya kalau oke, sekarang ya aku belajarnya ya gitu.
Oke. Berarti lu tuh mau bilang ini ya, jadi praktisi itu sudah lulus pendidikan pun sebelumnya bukan berarti kita berhenti, ya Ria. Kayak tadi lu udah Hmm, kuliah lama-lama nih, gitu kan. Bukan berarti setelah beres kuliah itu nggak belajar lagi. Justru di situ bahasanya dari lu adalah learning by doing dan ngejaga diskusinya dengan peer gitu ya, dengan ibaratnya yang lebih paham lagi gitu kan, karena kita sekali lagi tadi jam terbang belum seberapa gitu ya, tapi teman-teman kita spesialis gitu mungkin udah lama, makanya disitulah tetap ngejaga apa namanya diskusi sekali lagi, belajar sama mereka-mereka ini gitu ya Ria, gitu kan, untuk sekali lagi menambah keputusannya lebih tepat lagi gitu ya, dan akhirnya ini bisa manfaat untuk yang menerima keputusan itu kan ya Ria. Nah terus juga Ri, bisa uh, seminar, seminar-seminar tuh. nah, Sekarang, itu dia. Iya, sekarang ya, gue juga sering dengar kok kedokteran, kalau apa kalau dokter-dokter, iya ada kalau seminar ya. COVID kan dulu masih webinar kan, masih Zoom gitu. Betul. Sekarang Sekarang kan udah udah balik mulai lagi. nih. Iya, Wih, asik ya. Jadi nggak melulu lewat Zoom ya. Oke. iya betul. Nah, Ri, kita masuk udah dekat ke tahap terakhir. Ini belum konklusi, tapi ini concise saja, Ri. Gini. Proses belajarnya udah. Terus gimana lu manage waktunya untuk tetap eh, sharp ya. Keputusan lu ini tetap manfaat buat orang tepat gitu ya. Dari dengan diskusi dan yang lainnya. Nah, ini ada satu tahap lagi sebenarnya. Ada kalanya, Ri, keputusan kita tuh nggak enak disampaikan. Ya nggak sih? Kita tahu yang sebenarnya, kita tahu hal yang kayaknya nggak selama menyenangkan ya. Tapi ini sebuah kenyataan, sebuah kebenaran. Nah, gimana, Ri, biasanya lu menyampaikan ke pasien untuk hal yang kayak gini? Iya, ini menarik sih pertanyaannya. Iya, Karena emang iya. aku sering Pasti ketemu ada ya. nih kasus Oh, ini nih. malah sering. Oke, oke. Iya, Gimana, Ri? karena kan yang waktu kemarin aku di ICU atau aku di IGD Ah, itu dengan dia. ketemu kasus-kasus yang memang ya sulit gitu kan ya. Yap, yap. Itu kalau aku ya misalnya kita kita nih sebagai tenaga medis kan udah tahu nih arahnya mau kemana, Ya, eh, ke depannya seperti apa kondisi pasiennya dan mhm, pasti keluarga mhm. pasien tuh panik, panik, Pasti, takut, pasti, pasti. cemas, sedih ya kan. Nah, di situ kita coba mulai masuk dengan perlahan gitu. Kita lihat emosi Oh, emosi dari keluarga pasien dan pasien gitu. mhm, Ya kita coba mhm. pelan-pelan masukin kayak eh ya ini kondisinya saat ya kita jelasin semuanya. Kondisinya Oh, saat oke. datang seperti ini, terus kita Mhm. juga sudah coba kasih obat ini gini-gini, sekarang responnya seperti ini. Ya menurut dari ya ilmu yang kita miliki, ya ini tuh Oke. penyakitnya Mhm, ini mhm, dengan mhm. kemungkinan ke depannya akan seperti ini. Walaupun kita namanya manusia juga Nggak bisa eh, jamin ya. hanya hanya bisa memprediksi Yap, ya, bukan pasti yap. hanya itu. Tapi kan keluarga memang harus tahu apa yang akan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Dan kita di Oke. sana menyempatkan juga keluarga untuk meregulasi emosi ya. Kalau aku ya kayak Oh, ya mungkin dia ngasih kesempatan. ya Mhm. ada menangisnya dulu ya kita tunggu dulu Pasti. gitu Oke, oke. atau mungkin ketika dia marah atau bertanya-tanya ya kita coba menenangkan gitu. Hmm, Intinya hmm, adalah hmm. kayak ya kita coba sebaik mungkin menyampaikan informasi yang penting itu sesuai dengan kondisi si keluarga Ya, pasien itu ya. gitu. Oke, jadi 3-4 poin ya dalam proses komunikasi ini gitu ya. Yang pertama, situasi sebenar-benarnya gitu ya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dimaksimalkan gitu ya. Yang kedua, kasih teorinya, karena mereka juga akan mempertanyakan apakah treatment yang dikasih itu sesuai dengan keilmuannya dan yang lainnya ya. Makanya lo bilang tadi apa yang ilmu yang lo dapat, teori yang lo dapat, ini di tahap duanya. Tahap ketiga itu kalau bahasa gue lo ngasih ruang, mungkin mereka akan menyampaikan sesuatu ya, meregulasi emosi bahasa lu tadi ataupun mengungkapkan apapun itu, pertanyaan termasuk gitu ya. Jadi ini di tahap ketiga gitu. Yang terakhir baru deh mungkin lu mau menyampaikan bahwa kira-kira seperti ini decision saya gitu ya. Tapi setelah itu mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan atau treatment tambahan yang bisa dilakukan oleh si pasien ini gitu ya. Dan akhirnya baru deh itulah serangkaian keputusan yang menurut gue kompleks ya. Jadi dokter itu ternyata nggak sekedar kesehatan, tapi itu tadi masuk komunikasinya, leadershipnya ya. Mm, Terus oh iya banyak hal sih. lah ternyata gitu. Dan
gue setuju justru itulah yang menjadikan dokter itu jadi manusiawi ya. Karena semuanya dicerna dengan baik sebagai manusia untuk mentreat manusia lain. Gitu ya. Wah, jadi Benar. dalam. Oke, Ri, makasih banyak ya sampai ke titik ini dan biasanya sebelum ke konklusi gue tuh suka ngasih kesempatan ke viewers gue nanti ya buat diskusi gitu ya. Dan gue mau coba ini dulu Ri, gue kasih pertanyaan nih ke viewers gue. Guys, coba lu nanti komen di kolom komen ya setelah nonton ini semua gitu. Lu pengalaman ketemu dokter tuh gimana? Masih takut nggak? Kalau dulu waktu kecil gue masih suka ngerasa takut gitu ya karena wah ini dokter bakal ngasih tahu A B C gitu. Tapi setelah mendengar ceritanya Riri dan ketemu beberapa dokter yang menurut gue komunikasinya bagus gitu ya, itu gue cukup tenang gitu. Nah kalau lu pribadi gimana ketemu dokter ya? Dan pastinya Riri jadi contoh yang baik ya dari tadi dengar ceritanya dari awal ya. Gue tunggu diskusinya Hmm. nanti di komen. Oke, thank you Ri, udah nungguin, udah gua kasih pertanyaan ke viewers juga dan balik ke lu ya. Ini di konklusi ya, lu punya 1-2 menit terakhir nih, silakan dipakai ya. Pertanyaan gua adalah, waktu kita bimbel dulu, ya, apa sih yang lu inget dari yang gua sampein dulu ya? Nggak tahu tahun berapa lu, coba gue juga ngetes, lu inget gak? Gue kita dulu bimbel tahun berapa? Terus Itu aku itu ya. ke bawah, itu ke bawah gitu loh sampai beres SMA-nya, sampai kuliahnya dan sampai ketemu di Votes lagi tuh. Apa sih Ri, yang masih ke bawah? Kalau ada yang mudah-mudahan masih ada yang lo inget ya. Coba apa sih yang masih lo inget sampai lo jadi dokter sekarang? Silakan. Oke. Kalau nggak salah tuh tahun berapa ya? Aku SMA mungkin SMA coba. SMA kelas satu berarti 2010 10. 2009 kali ya. 10 Oke. ya, 10 11 9 12 oke. ya, 10 lah Siap. Terus gitu. Yang aku inget itu Kang Farid. Kang Farid tuh kalau ngajarin sabar banget sih. Sabar banget aku kayak ya namanya anak SMA ya kelas satu iya iya juga iya kan. iya. Jadi kayak aku pendiam juga kan dulu kan, kayak nggak banyak Iya, ngomong. Tapi Kang benar-benar. Farid tuh kayak, ayo Ri ini apa nih aktif gitu Oke. kan untuk ngajarin Hmm, aku. Dan hmm. aku inget banget kalau aku, jadi waktu itu Kang Farid pernah bawain aku es krim gitu. Jadi kayak Es krim. reward ya reward, Reward, reward reward. buat Benar-benar. aku. Dan aku kayak, seru juga ya. Maksudnya belajar tuh Iya iya. menyenangkan gitu kan. Oke. Jadinya kan, Ada target. Hmm. gitu. Ya, Oke, siap. itu. Jadi lo mau bilang proses belajar itu kadang ada naik turunnya tergantung difficulty dari learningnya, learning materialsnya, metode gitu ya. Tapi itu akan lebih menyenangkan pada saat kita atau yang nyampe ini tuh dengan komunikasi yang baik. Balik ke cerita lo tadi ya, mau jadi guru bimbel, pada saat itu gue jadi guru bimbel dan lu jadi dokter sekarang, di vote ya kan, pada saat lu nge-treat partner nih stranger yang nggak lu kenal gitu kan, pada akhirnya komunikasi itu ya jadi penentu ya, lu bisa engage nggak nih sama lawan bicara lu gitu kan, dan ternyata kebukti semua ya, apalagi kalau ada rewardnya ya, itu yang semua orang biasanya senang ya kan. Oke, kalau ada obatnya, kalau kata dokter ya, bahasa dokternya gitu ya, kalau ada treatmentnya. Oke, Ri, senang banget gue ngobrol lagi ya setelah dulu cuma sekedar mata pelajaran, di vote sekedar mungkin volunteeringnya dan di sini deep ya, gue jadi tahu begitu kompleksnya jadi dokter dan di sini gue mewakili individu yang ditreat oleh beberapa dokter juga sampai gue gede gini, jadi gue appreciate profesi ini, profesi kedokteran ini. Dan Riri semangat buat tugasnya, buat lanjutin sekolahnya dan di vote kita welcome banget. Kita tunggu sama-sama ya, Ri, ya. Oke, Thank you, Kak Farid. siap. Oke, makasih waktunya, Ri, buat Sabtu pagi ini, waktu Indonesia. Dan viewers gue sekian dulu bareng, sebenarnya nama lengkapnya Nur Fitri Azri, tapi gue manggilnya Riri aja. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys. Bye-bye.